Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Maulana Khairullah akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Pertama, untuk soal, jelaskan prinsip kerja dari komputer dan jaringan dari viewpoint OSI layers. Lalu, jelaskan juga fungsi dari masing-masing dan contoh protokol. Yang pertama, cara kerja jaringan komputer mengacu pada prinsip OSI layers dapat dijelaskan melalui fungsi dari 7 lapisan yang membentuk model OSI. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab spesifik dan bekerja secara hierarkis, di mana setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Berikut adalah ilustrasi dari prinsip jaringan OSI layers, di mana ada 7 lapisan jaringan. Pertama, physical, data links, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari masing-masing lapisan tersebut. Yang pertama, ada lapisan fisik. Lapisan fisik atau physical layer bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit mentah atau raw bits melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau sinyal nirkabel. Lapisan ini mengatur representasi bit, misalnya berapa volt untuk 1 bit, untuk bit 1 dan 0, durasi bit, dan antarmuka fisik seperti konektor. Contoh protokol lapisan ini diantaranya adalah Ethernet, IEEE, IEEE 802.3, USB, dan Bluetooth. Kemudian lapisan kedua yaitu lapisan data link layer. Lapisan data link atau data link layer adalah lapisan yang berfungsi untuk mengubah media transmisi mentah menjadi saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Lapisan ini memecah data menjadi frame, mengirimkannya secara berurutan, dan mengatur aliran data agar pengirim tidak membanjiri penerima. Pada jaringan broadcast, lapisan ini juga mengatur kontrol akses ke saluran bersama melalui sublayer MAC atau Medium Access Control. Contoh protokol lapisan ini diantaranya adalah Ethernet, Wi-Fi, dan PPP. Lalu yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur pengiriman paket dari sumber ke tujuan dengan menentukan rute yang optimal. Lapisan ini juga mengatasi masalah seperti perbedaan addressing, ukuran paket, dan protokol antar jaringan. Selain itu, lapisan ini juga mengontrol kemacetan dan memastikan kualitas layanan. Contoh protokol lapisan ini adalah IP, ICMP, ARP, dan OSPF. Keempat, ada lapisan transportasi atau transport layer. Lapisan ini berfungsi untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara perangkat. Lapisan ini memastikan data dikirim dengan andal, terurut, dan bebas dari kesalahan. Lapisan ini juga mengatur segmentasi data dan kontrol aliran. Contoh protokol lapisan ini diantaranya adalah TCP dan UDP. Kemudian yang kelima, lapisan sesi atau session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Lapisan ini memungkinkan pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, serta mengatur sinkronisasi dan kontrol dialog. Contoh protokol lapisan ini diantaranya ialah NetBIOS atau dan RPC atau Remote Procedure Call. Yang keenam, lapisan presentasi atau Presentation Layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab untuk translasi, enkripsi, dan kompresi data. Lapisan ini memastikan data yang dikirim dapat dipahami oleh sistem penerima. Contoh protokol lapisan ini diantaranya adalah SSL atau TLS, enkripsi, JPG, atau MPG. Kemudian, lapisan terakhir ialah lapisan aplikasi atau application layer, lapisan yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan seperti email, transfer file, dan browsing web.
browsing web. Contoh protokol lapisan ini diantaranya adalah HTTP atau HTTPS, FTP, SMTP, dan DNS. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jelaskan prinsip kerja TCP atau IP. Prinsip kerja TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. TCP/IP bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diarahkan antar perangkat. Lapisan TCP ini diantaranya ada 4 lapisan utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Yang pertama adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna seperti browser web, email, atau aplikasi transfer file agar dapat berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua, ada lapisan transport. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur komunikasi end-to-end antara perangkat. Lapisan ini memastikan data dikirim dengan andal dan terurut. Kemudian ada lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan logis, IP address, dan routing paket antar data jaringan. Kemudian lapisan keempat yaitu lapisan network access. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur transmisi data melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau nirkabel. Lapisan ini juga mengatur pengalamatan fisik atau MAC address. Berikut adalah ilustrasi dari cara kerja TCP/IP. Prinsip kerja TCP/IP melibatkan proses pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui beberapa langkah. Yang pertama, enkapsulasi data. Pada bagian ini, data dari aplikasi seperti pesan email atau permintaan web dikirim ke lapisan transport. Lalu di lapisan transport, menambahkan header yang berisi informasi seperti nomor port dan nomor urut. Data kemudian diteruskan ke lapisan internet di mana header IP ditambahkan untuk pengalamatan dan routing. Terakhir, lapisan network access menambahkan header dan trailer seperti alamat MAC untuk transmisi fisik. Selanjutnya, dari sisi pengiriman data, data dikirim dalam bentuk paket melalui jaringan. Setiap paket memiliki alamat tujuan atau IP address yang digunakan oleh router untuk mengarahkannya. Jika menggunakan TCP, penerima akan mengirim acknowledge atau ACK untuk mengkonfirmasi penerimaan paket. Jika paket hilang, pengirim akan mengirim ulang. Lalu, dekapsulasi data. Di sisi penerima, proses sebaliknya terjadi. Lapisan network access menghapus header fisik, lapisan internet menghapus header IP, dan lapisan transport menghapus header TCP atau UDP. Data akhirnya diteruskan ke aplikasi yang sesuai berdasarkan nomor port. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan QoS atau Quality of Services. QoS adalah mekanisme atau serangkaian teknik yang digunakan dalam jaringan untuk mengelola atau mengontrol lalu lintas data guna memastikan performa yang optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi tertentu. QoS bertujuan untuk memberikan prioritas pada jenis lalu lintas tertentu, mengurangi latensi, jitter, dan paket loss sehingga layanan yang bersifat real time seperti voice over IP, video streaming, dan online gaming dapat berjalan dengan lancar. Fungsi QoS sendiri dapat digunakan untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada aplikasi kritis seperti panggilan suara dan video dibandingkan dengan lalu lintas umum seperti browsing web. Kedua, mengalokasi bandwidth tertentu untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Tiga, memastikan data dikirim dengan stabil dan tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan keandalan transmisi data dengan memastikan bahwa paket tidak hilang selama pengiriman. Lalu parameter QoS. QoS diukur menggunakan beberapa parameter utama, diantaranya yaitu bandwidth,
yaitu kapasitas maksimum jaringan dalam mentransfer data dalam satuan bps atau bits per second. Yang kedua, latensi atau delay, merupakan waktu yang diperlukan untuk data sampai ke tujuan, diukur dalam milidetik atau ms. Yang ketiga, jitter, yang merupakan variasi waktu antar paket saat dikirim melalui jaringan. Yang keempat, paket loss, yang merupakan jumlah paket data yang hilang dalam perjalanan ke tujuan. Lalu yang kelima, reliability, yang merupakan keandalan jaringan dalam mempertahankan koneksi tanpa gangguan. Kemudian soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan network performance dan contoh metrik atau parameternya, seperti throughput, packet error, latensi, jitter, error rate, dan lain-lain. Network performance adalah ukuran efektivitas dan efisiensi suatu jaringan dalam mentransmisikan data antara pelangkat atau sistem. Kinerja jaringan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kapasitas bandwidth, tingkat kesalahan, dan latensi. Evaluasi performa jaringan dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi tertentu. Metode pengukuran network performance diukur menggunakan berbagai metrik atau parameter yang dapat menunjukkan sejauh mana jaringan dapat menangani data dengan cepat dan andal. Berikut adalah beberapa metrik utama yang digunakan dalam evaluasi kinerja jaringan. Yang pertama, throughput. Throughput adalah jumlah data yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bits per second atau bps, kilobits per second atau kbps, atau megabits per second atau mbps. Contoh, jika sebuah jaringan memiliki throughput 100 mbps, maka jaringan tersebut mampu mentransmisikan 100 megabyte data setiap detiknya. Yang kedua adalah paket error rate atau PER. Paket error rate adalah rasio paket yang mengalami kesalahan selama transmisi terhadap total paket yang dikirimkan. Contoh, jika dari 1000 paket yang dikirimkan terdapat 10 paket yang rusak atau hilang, maka PER-nya adalah 10 per 1000 kali 100%, yang sama dengan 1%. Kemudian yang ketiga adalah latensi atau delay. Latensi atau delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Diukur menggunakan dalam milidetik atau ms. Contoh, jika waktu yang diperlukan untuk sebuah paket mencapai tujuan adalah 50 ms, maka latensinya adalah 50 milidetik per second. 50 ms atau 50 milidetik. Kemudian yang keempat adalah jitter. Jitter adalah variasi dalam waktu kedatangan paket data yang diukur dalam milidetik atau ms. Jitter yang tinggi dapat menyebabkan kualitas layanan yang buruk, terutama untuk aplikasi real time seperti voice over IP atau video streaming. Contoh, jika paket pertama tiba dalam 20 ms, paket kedua dalam 30 ms, dan paket ketiga dalam 25 ms, maka jitternya adalah variasi antara nilai-nilai tersebut. Yang kelima ada paket loss, yang merupakan jumlah paket data yang hilang atau tidak pernah sampai ke tujuan akibat kemacetan jaringan atau gangguan teknis. Contohnya, jika 1000 paket yang dikirimkan ada 50 yang tidak sampai, maka paket loss-nya ialah 50 per 1000 kali 100%. Ya, yang hasilnya ialah 5%. Yang keenam, bandwidth utilization, yang merupakan tingkat penggunaan kapasitas jaringan yang tersedia. Jika jaringan memiliki kapasitas 1 Gbps tetapi hanya digunakan 500 Mbps, maka utilisasinya adalah 50%. Yang keenam, soal kelima ialah jelaskan prinsip kerja virtual networking dan berikan contoh-contoh penerapannya. Pengertian virtual networking.
Virtual networking adalah teknologi yang memungkinkan perangkat dan sumber daya jaringan berkomunikasi satu sama lain menggunakan perangkat lunak tanpa memerlukan koneksi fisik langsung. Dengan virtualisasi jaringan, administrator dapat mengelola, mengkonfigurasi, dan mengontrol jaringan dengan lebih fleksibel melalui perangkat lunak dibandingkan dengan jaringan tradisional yang bertanggung jawab pada perangkat keras seperti switch dan router fisik. Lalu, prinsip kerja virtual networking. Virtual networking bekerja dengan menciptakan jaringan virtual menggunakan software defined networking atau SDN atau virtual switch. Prinsip dasarnya melibatkan beberapa aspek utama seperti satu, virtual network interface card atau VNICS yang merupakan set- setiap mesin virtual atau FM dalam suatu lingkaran virtual memiliki satu atau lebih VNIC yang berfungsi seperti kartu jaringan fisik tetapi diimplementasikan secara virtual. Yang kedua, virtual switch atau vSwitch. vSwitch bertindak sebagai penghubung antara berbagai VNC dalam jaringan virtual. vSwitch bisa berupa perangkat lunak yang diimplementasikan dalam hypervisor seperti VMware, vSwitch, atau Open vSwitch. Yang ketiga, Software Defined Networking atau SDN yang merupakan SDN memisahkan fungsi kontrol jaringan dari perangkat keras, memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan melalui kontrol software. Yang keempat, tunneling atau VLAN. Virtual networking dapat menggunakan teknologi seperti VLAN atau VXLAN atau Gray tunneling untuk mengisolasi lalu lintas jaringan dan menghubungkan perangkat yang terpisah secara fisik dalam satu jaringan logis. Yang kelima, Network Function Virtualization atau NFV. NFV memungkinkan fungsi jaringan seperti firewall, load balancer, dan router dijalankan sebagai perangkat lunak daripada perangkat keras khusus. Contoh penerapan virtual networking. Berikut adalah contoh penerapan implementasi virtual networking dalam berbagai skenario. Yang pertama, data center virtualization. Digunakan dalam pusat data untuk mengelola jaringan antar virtual mesin, memungkinkan scalability dan efisiensi tinggi tanpa harus bergantung pada perangkat keras jaringan fisik. Contohnya VMware, NSX, dan Cisco AC yang mendukung SDN dalam data center. Kemudian ada cloud computing. Cloud provider seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menggunakan virtual networking untuk menghubungkan instans dalam cloud tanpa perlu infrastruktur fisik tambahan. Seperti contohnya ialah AWS Virtual Private Cloud yang memungkinkan pengguna membuat jaringan virtual di dalam cloud. Yang ketiga, VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah contoh umum dari virtual networking yang memungkinkan pengguna mengakses jaringan pribadi secara aman melalui koneksi internet publik dengan teknik enkripsi dan tunneling. Contohnya OpenVPN, WireGuard, dan IPsec IPsec VPN. Yang keempat, Software Defined Wide Area Network atau SD-WAN yang merupakan teknologi SD-WAN memungkinkan perusahaan mengelola jaringan antar cabang secara fleksibel dan efisien tanpa memerlukan perangkat jaringan fisik yang mahal. Contohnya Cisco Viptela, VMware SD-WAN by VeloCloud. Kemudian yang kelima, Remote Work and Virtual Desktop Infrastructure atau VDI. Virtual Network. Virtual networking memungkinkan pengguna mengakses desktop mereka dari lokasi manapun dengan menggunakan teknologi VDI seperti Citrix atau Microsoft Remote Desktop Service. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.